Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini contoh aja ya. Di antara orang-orang mukmin itu adalah ketika mereka bersedekah, mereka tidak bersikap berlebihan, tetapi juga tidak bersikap kikir. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang kekokohan Al-Quran dapat kita temukan di surat Ali Imran, misal dari ayat 1 sampai 9. Ayat-ayat itu memberikan semacam pedoman kepada kita. Pertama, tentang keagungan, keluhungan, kesikohan, kemutlakan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, keterangan bahwa di dalam Al-Quran itu ada sebagian ayatnya yang bersifat muhkamat, ada sebagian lagi yang bersifat mutasyabihat. Lalu kemudian terbaginya umat Islam itu sendiri dalam bersikap di hadapan ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat itu. Yang satu disebut sebagai orang yang hatinya berpenyakit, ini istilah Al-Quran. Dan yang kedua disebut sebagai ulul albab. Lalu yang terakhir pada ayat 8 dan 9 itu bertutur tentang sikap dari ulul albab itu seperti apa. Baik. Bunyi ayatnya begini. Alif Lam Mim. Itu ayat pertama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ngerti nggih artinya ya? Ayat yang ketiga begini. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Allah lah yang menurunkan dengan hak kitab-kitab itu. Jadi ini bicara tentang kitab lain juga sebelum Al-Quran. Musaddiqan lima baina yadayhi, sebagai pembenar terhadap ajaran yang datang dari sisi Allah. Wa anzalat Taurata wal Injil, dan Allah juga menurunkan Taurat dan Injil. Min qablu hudal linnas, sebelum turunnya Al-Quran Allah telah menurunkan yang disebut di sini ya, Taurat dan Injil sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian wa anzalal furqan, lalu kemudian Allah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran ini ya. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Orang-orang yang kufur, ingkar terhadap ayat-ayat Allah, kitab-kitab Allah, Al-Quran ini juga, mereka akan dihukum dengan azab yang pedih. Wallahu azizun dzuntiqam. Allah itu maha perkasa dan sang pemilik pembalasan. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sungguh tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, baik yang ada di langit ataupun di bumi, baik yang ada di bumi maupun di langit.
Lalu Allah masih menambahkan lagi begini, huwallazi yusawwirukum fil arham. Allah lah yang membentuk mereka, membentuk kalian selama berada di alam rahim. Ya suka-suka Allah, mau dibentuk gimana kan begitu. Huwallazi yusawwirukum fil arham. La ilaha illallah al-azizul hakim. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana atau maha memutuskan begitu. Ini bagian pertama yang saya sebut tadi. Bagian kedua, ini mulai masuk ke bab tentang kandungan Al-Quran. Huwallazi anzala alaikal kitaba. Allah lah yang menurunkan Al-Quran itu. Minhu ayatum muhkamatun. Di antara isinya itu adalah ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab. Itulah jantungnya kitab. Wa ukhara mutasyabihat. Dan sebagian lainnya ayat-ayat mutasyabihat. Gitu. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaigun. Adapun orang-orang yang hatinya berpenyakit. Jadi dia muslim tapi hatinya berpenyakit. Fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha'al ta'wil. Mereka ini cenderung untuk memilih mengikuti yang mutasyabih-mutasyabih. Sehingga mengakibatkan fitnah. Dan mereka memiliki kecenderungan untuk terus menerus menakwil. Mungkin kita bisa beri catatan kaki, karena yang dimaksud takwil di sini bukan kok lalu kayak Fahrudin Ar-Razi memberikan tafsir Al-Quran itu lalu tidak boleh, bukan begitu. Prof. Quraisy Shihab bikin tafsir Al-Misbah lalu tidak boleh, bukan begitu. Cirinya adalah menurut ayat 7 ini cenderung kepada takwil-takwil yang memicu fitnah, memicu pertikaian, memicu permusuhan dan sejenis itu. Lalu oleh Allah dipungkasi begini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal sungguh tidak ada yang ngerti kebenaran takwil Al-Quran itu kecuali Allah Ta'ala. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, mudah-mudahan kita digolongkan kelompok kedua nggih. Kelompok kedua dituturkan begini, warrasihuna fil ilmi. Adapun orang-orang yang ahli ilmu. Jadi yang tadi juga ahli ilmu, bisa ahli ilmu, cuman cenderung kepada takwil-takwil yang memicu fitnah. Kalau yang kedua ini, warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Jadi yang dikatakan pertama kali oleh orang-orang yang rosihun ini nama lainnya adalah ulul albab itu. Mereka langsung mengatakan amanna bihi, kami beriman kepada Al-Quran ini. Kullum min indi rabbina, seluruh kandungan Al-Quran ini baik yang muhkamat ataupun mutasyabihat itu datang dari sisi Tuhan kami. Itu cirinya, bedanya dengan yang tadi begitu. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak akan eling terhadap perkara begini ini kecuali ulul albab. Lalu ayat 8 dan 9 itu memberi keterangan tentang ciri ulul albab itu. Ulul albab itu begini sikapnya ini menurut Ali Imran ini. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innaka la tukhliful mi'ad. Lihat. Ciri pertama, ciri utama dari orang yang berjiwa ulul albab di hadapan Al-Quran
itu adalah ketundukan kepada Al-Quran itu, dalam kurung kepada Allah Ta'ala. Sikap pertamanya begitu. Sampai dia mengatakan, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kira-kira kalau bahasa keseharian kita itu, ya Allah, tolong jangan jadikan saya itu melenceng setelah kami diberi hidayah. Tolong jangan plesetkan kami. Atau dalam doa yang lazim diajarkan oleh orang tua kita itu kan ini, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, begitu ya. Sejenis itu yang dikatakan oleh ulul albab itu. Jadi satu memohon kepada Allah supaya, ya Allah teruslah bimbinglah saya, teruslah hidayahi saya, teruslah luruskan saya, teruslah saya dalam jalanmu, dalam bimbinganmu, begitu. Itu sikap rohaninya begitu. Yang kedua, ini lahir dari keyakinan yang hak di dalam hatinya bahwa kelak Allah akan mengumpulkan seluruh manusia di alam pembalasan. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Gitu. Maka teman-teman, sampai di sini gitu. Ahli ilmu itu menurut ini itu, ahli ilmu, sikap ahli ilmu, cara ahli ilmu bergaul dengan Al-Qur'an. Kalau perkara ilmunya bisa jadi sama. Bisa jadi ulul albab itu juga paham al-itqan, bisa paham bahkan hermeneutika, bisa kenal sama Paul Ricoeur, Gadamer, Heidegger, tahu aja. Sebagaimana orang yang pertama tadi itu juga mengenal seluruh disiplin ilmu tafsir, ilmu interpretasi. Kita kalau panjenengan kuliah di UIN kan familiar banget dengan namanya double movement Fazlur Rahman. Wah, familiar banget. Sebagaimana mungkin teman-teman yang kuliah di filsafat luar itu familiar dengan hermeneutika. Seluruh disiplin ilmu lalu menjadi tanda petik sesuatu yang tidak penting. Karena yang hakiki penting nomor satu adalah Rabbana la tuzigh qulubana. Itu yang hakiki penting itu. Adapun seluruh jalanan ilmu, metodologi, interpretasi, apa kalau istilahnya, Cakus juga ahlinya. Peristiwa hermeneutis. Pertemuan antara teks, pembaca, dan pencipta, misalnya gitu lah. Itu semua itu lalu menjadi tanda petik tidak penting. Yang hakiki penting adalah Rabbana la tuzigh qulubana ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ini yang hakiki penting bagi seorang ulul albab. Adapun setelah ini mapan di hatinya, menjadi rasa rohaninya, perkara dia lalu melakukan kajian asbabun nuzul, kajian semantik, semiotik, biasa saja. Tapi seluruh jalanan ilmunya ini tidak akan lalu menjadikan dirinya itu lancang, ceroboh, ngawu-ngawu, apalagi merasa lebih pintar dari Al-Quran, merasa bahwa Al-Quran butuh sentuhan tafsirnya, takwilnya, supaya Al-Quran ini bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Ini apa? Non sewu, ini yang rasanya penting banget untuk kita jadikan prinsip. Dibalik, kalau dulu-dulunya itu ketemu dengan misal kullil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, misalnya ketemu ayat ini ya, katakanlah kepada orang-orang mukmin hendaklah menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, itu ya, misal ketemu ayat ini. Itu di zaman dulu agak-agak liberal sekuler gitulah ya, karena baru kenal sama hermeneutik gitu. Itu lalu mengatakan ayat ini enggak begini tafsirnya, ayat ini harus ditafsir bahwa gitu ya. Mari sekarang balik,
Nomor satunya adalah aman nabihi kullum min indi rabbina. Al-Quran ini benar dari sisi Allah, mutlak benar. Saya butuh Al-Quran, saya butuh bimbingan Al-Quran, gitu loh. Bahwa lalu yang kedua, ilmu kita menghadirkan pemahaman A, pemahaman B, pemahaman C yang dinamis. Itu kan biasa saja sebenarnya. Tapi nuwun sewu, yang dominan terjadi hari ini kan kebalik. Kan begitu? Kebalik. Hasanah ilmunya dipakai untuk nuwun sewu nunggangi Al-Quran, ngakali Al-Quran. Kan yang dominan terjadi begitu. Ini yang lalu menyebabkan orang itu tersapih dari seyogyanya mukmin itu adalah ulul albab, lalu menjadi fi qulubihim zaigun. Gitu. Prof. Wahbah Suhaili misal dalam tafsirnya itu memberikan keterangan begini. Seseorang yang pengen menakwil Al-Quran hendaknya terlebih dahulu memiliki 4 pilar ini. Jadi selain punya ilmu, dia hendaknya punya 4 pilar ini. Dan ini saya kangen banget. 1, ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, tawadhu. Tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada sesama. Tawadhu kepada Allah itu kan otomatis akan mengenyahkan segala perasaan, prasangka bahwa saya ini lebih pintar dari Al-Quran. Saya ini yang bisa nafsirkan Al-Quran, kan begitu? Karena yang ada hanya kerendahan hati. Yang ketiga, zuhud. Zuhud dimaksud itu adalah tidak punya kepentingan duniawi, tidak punya kepentingan yang sifatnya profan material ketika menafsir Al-Quran. Itu maksud. Di Al-Quran itu ada ayat gini, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini contoh aja ya. Di antara orang-orang mukmin itu adalah ketika mereka bersedekah, mereka tidak bersikap berlebihan, tetapi juga tidak bersikap kikir. Di antara sikap berlebihan dan kikir itu ada posisi yang lebih bagus. Nuhun sewu. Ayat ini kalau dipegang oleh orang yang memang niatnya pelit, habis niat sedekah. Nggih betul. Misal nih, ini lagi dapat order untung 2 juta. Dulu sebelum dapat order batin, ya Allah, besok kalau saya punya uang selo, saya mau membantu emak, mama di kampung, tak tumbas ke jarik saya ngerodo larang. Betul nggih? Beneran dikasih sama Allah. Nanti lalah kok ketemu sama ayat tadi itu. Wah, ini nek sarungnya larang, jarike larang, ini termasuk golongan tusrifu. Begitu. Kata Al-Quran itu nggak boleh tusrifu, dibenar-benarkan. Betul gitu. Tapi kan tentu beda orang ketika memahami Al-Quran itu dengan lillahi ta'ala, tanpa pretensi duniawi, tanpa kepentingan politik, tanpa apa-apa gitu. Kan ya lurus saja. Orang yang pada dasarnya itu istilahnya pengen berada di pergaulan bebas, ngoten nggih. Memang dasarnya begitu. Ketika ketemu dengan ayat qul lil mu'minina yaghdudna min absarihim wa yafadhu furujahum, itu takwilnya luas banget itu. Itu kan saya itu ngumpul sama perempuan pakai tank top apa enggak apa-apa. Walaupun saya tidak menundukkan mata, ngoten. Tetap aja ngerong itu. Gitu. Tapi beda orang yang memang hatinya takut sama Allah. Orang yang memang ketika memahami Al-Quran itu nggak punya pretensi nafsu-nafsu gitu, maka dia akan mengambil itu dengan lurus-lurus saja, kan begitu. Ini sekedar contoh. Karenanya teman-teman, Al-Quran itu memang bisa ditarik kemana-mana. Sakarpe panjenengan. Asli sakarpe panjenengan. Panjenengan pengen mendirikan kekhalifahan main-main. Nah, itu nyari ayatnya ada. Asli.
Ngoten niku. Mula kiranya ampun gumunan sama lalu lalang takwil-takwil Al-Qur'an niku. Pokoknya kalau kinten gitu. Kalau kok di hati, di akal sehat itu kerasa aneh, hati-hati ya. Walaupun itu mengutip ayat, bukan ayatnya yang keliru, bukan. Tetapi ayat ini dipakai untuk sebuah tendensi duniawi, material, politik, sehingga menyebabkan fitnah tadi. Kira-kira begitu. Ya kalau punya guru, dia tanya sama gurunya. Ya, nah, teman-teman saya yang senang begadangnya nyari ayatnya ya ada. Orang-orang yang ngebut banget pengen non sewu pengen nikah, tapi belum punya modal, itu golek ayatnya ada. Seolah-olah begitu nikah dibikin kaya sama Allah, ya tetap buatan kaya. Non sewu, poin saya adalah mari bertulus lillahi ta'ala. Innallaha la yakhfa fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah di bumi dan di langit. Tidak ada.